Jadi ini dia pentingnya mengganti thermal paste dan thermal pad pada PC atau laptop kalian yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Ini adalah laptop yang sudah berumur 11 tahun ya, dari 2012 dan masih terawat sampai sekarang ya. Jadi memang saya selalu repasta, bahkan nggak sampai setahun. Jadi langsung aja kita tes ya untuk Cinebench R15 kira-kira dapat berapa nih. Bagi sobat yang mau lihat spesifikasi laptop yang saya gunakan, silahkan cek di deskripsi video ya. Oke, jadi untuk hasilnya ini mendapatkan skor 185 CP. Kemudian untuk OpenGL-nya juga kita tes ya. Untuk suhunya kita nggak bisa tes bersamaan karena ya maklum ya, ini laptop jadul banget gitu. Jadi kita nggak bisa jalanin aplikasi secara banyak-banyak dalam satu kali jalan gitu. Makanya kita tesnya bergantian aja. Dan untuk hasilnya kita mendapatkan 24,78 fps ya untuk GPU-nya. Oke, kemudian ini suhu idle-nya ya. Suhu idle itu minimum ada di angka 49. Jadi ini udah nggak bisa lebih rendah lagi ya. Kita sudah tunggu lama, tetap di angka 49 derajat. Cukup tinggi sih. Terus kemudian kita mainin Roblox, sayangnya nggak bisa dicek di sini ya. Untuk suhu, untuk menggunakan MSI Afterburner ya, FPS counternya nggak kelihatan. Jadi kita pakai manual. Tapi di sini sih terlihat untuk teksturnya itu berat banget ya. Jadi lambat. Dan beberapa kali stuttering gitu sih. Jadi kalau mau main ini ya nunggu loadnya lama gitu ya. Terus kemudian kita coba di Stumble Guys, sobat bisa lihat sendiri ya di sini untuk derajatnya dari CPU dan GPU-nya ada di angka sekitar 62 sampai 65. Ada nih 61 turun sebentar doang tapi ya. Tapi karena gamenya ini enteng ya masih cukup aman sih sebenarnya di angka 60-an. Dan yang pasti ini laptopnya juga terawat ya. Memang saya selalu rajin repasta dan nggak pakai pasta abal-abal juga saya kalau ganti ya. Oke, kemudian kita tes ini game sebenarnya cukup berat di masanya sih. Ya nggak berat-berat banget sih, namanya gamenya Burnout ya. Jadi Burnout ini ada di game PS1, 2, 3. Untuk PS4 ada nggak ya? Saya lupa. Kemudian untuk suhunya di sini terpantau sekitar 62, 63 ya. Oke. Dan untuk game lainnya ada 2 lagi ya. Jadi kita tes 4 game. Sayangnya di sini udah nggak ada game berat yang saya mainkan ya, karena memang hanya untuk anak kecil aja yang main. Oke, untuk CPU-nya di Truk Emulator itu Celsiusnya ya, derajatnya ada di angka 60-an. Sebenarnya masih aman sih ya. Cuman kan ya memang saya mengganti repasta itu ya seenggaknya paling lama deh. Itu setahun sekali untuk menjaga laptop ini tuh tetap sehat, dan ternyata terbuktikan 11 tahun loh laptopnya masih bisa digunakan bahkan untuk gaming bocah-bocah di rumah gitu. Oke, jadi untuk Truk Simulator nggak ada kendala sama sekali sih untuk dimainkan, tapi FPS-nya ini terasa berat ya. Ada di angka belasan sampai 20, padahal sebelumnya ini lancar. Saya belum tahu apakah karena dari suhunya cukup tinggi mungkin. Oke, jadi langsung aja kita bongkar semua ya. Untuk skrup-skrupnya dan beberapa mungkin sudah hilang atau odol ya. Maklum sudah jadul laptopnya. Kemudian kita copotin semua bagian part-partnya karena memang harus dicopot semua kalau kita mau mengganti thermal paste dan thermal pad ya. Mungkin orang-orang taunya thermal paste aja, sebenarnya ada yang harus diganti juga thermal pad. Tapi bedanya kalau untuk thermal pad ini nggak harus diganti setahun sekali ya. Dia kalau misalkan sobat cek rusak gitu ya thermal padnya, dia bisa jadi kering, dia bisa jadi pecah-pecah gitu ya. Itu berarti sudah saatnya diganti. Tapi kalau misalkan masih bagus, masih kenyal, dibiarkan saja. Oke, di sini saya menggunakan DVD RW sebenarnya, tapi saya ganti menjadi HDD namanya. Itu saya pasang jadi hard disk yang internal, saya taruh eksternal di situ ya. Jadi kalau sobat mau lihat panduannya itu ada di video sebelumnya. Ini laptop dari dulu saya jadikan konten ya. Jadi udah banyak banget nih menjadi story di konten ini. Jadi bahkan ini ada yang saya lakban ya karena patah ngaitnya. Jadi jangan lupa kalau kalian mau buka bagian atasnya jangan buru-buru ya, terutama yang di belakang keyboard. Ini kemarin ngejepret gitu istilahnya ya. Saya lupa, akhirnya dia patah. Nah, ini dia yang biasanya juga lupa kalau udah dirakit masangnya nggak pas. Jadi
suaranya, audionya itu nggak muncul termasuk USB-nya, nggak bisa kepake kalau lupa. Jadi pastikan semua yang ada di sini itu dicopot bautnya. Kalau misalkan keras artinya masih ada baut yang terpasang. Dan ini dia yang biasanya saya bersihkan. Ini terlihat masih bagus sebenarnya, nggak terlalu berdebu banget, tapi ya seenggaknya saya menjalankan rutinitas tahunan aja. Jadi debunya ada tapi tipis. Kalau dulu di video sebelumnya itu debunya kayak karpet ya. Oke, nah ini dia thermal padnya udah kelihatan kurang bagus di sini. Ini jelas banget sih. Oke, ini kita bukanya jangan langsung satu baut ya, tapi bergantian diputarnya. Nah ini dia. Itu ada thermal pad, ini thermal paste yang seharusnya sih thermal pad semua. Thermal paste-nya ada di prosesor karena yang terakhir saya ganti ya, saya lupa. Ternyata thermal padnya ada yang rusak dan saya nggak siap untuk thermal padnya. Nah sekarang sudah saya siapkan thermal padnya untuk mengganti ini semua. Oke, jadi ini kita bersihin dulu kipasnya di bagian dalam sini. Biasanya ada debu nih yang bikin jadi karpet dan benar-benar ketutupan semua. Nah ini bedanya sekarang karena terawat kali ya, jadinya nggak ada debu parah sih di dalam situ. Kemudian sobat bisa bersihkan pakai tisu basah, pakai alkohol, itu bisa ya. Nah ini dia thermal pad yang rusak, contohnya seperti ini. Jadi pas diangkat pun dia rusak gitu ya. Nah ini bisa ditarik. Nah ini masih kenyal, ini sebenarnya masih bisa digunakan, tapi saya ganti semua satu set ya. Dan ini juga nih bisa ditarik, dia pecah. Nah ini yang bagus ya thermal padnya karena ada bagian jaring-jaring di tengahnya gitu. Oke, prosesornya bisa dicopot loh, bisa diganti karena memang ini sudah saya upgrade ya. Dulu cuman A4, sekarang A10. Tapi ingat nggak semua ya. Jadi untuk thermal pad jangan lupa dibuka plastiknya baru dipasang, terus disesuaikan aja, digunting-gunting. Dan yang mau beli nanti ada ukurannya 0,5, 1 cm, 1,5, 2 cm. Jadi disesuaikan bukan 2 cm tapi 2 mm maksudnya ya. Dari 0, mm sampai 2 mm, sesuaikan kebutuhan sobat. Oke, kalau sudah semua saatnya pasang thermal paste-nya. Jadi ini tinggal diratain aja. Setelah diratain baru kita pasang lagi dengan hati-hati biar nggak luber dan presisi pastinya. Dan untuk kenceng ini juga semua harus gantian, semuanya sekali putaran sampai semuanya kencang. Dan ini kipas yang sering dilupakan ya. Saya pun beberapa kali lupa, tapi dulu ya, sekarang sudah enggak ya. Oke, kalau sudah langsung aja kita rakit, kita kembalikan seperti semula pelan-pelan supaya kita nggak bongkar lagi. Biasanya kalau ada yang lupa satu aja gitu ya, itu kita harus bongkar lagi dan seperti 2 kali kerja ya. Jadi pastikan semuanya kita pasang. Oke, kita kembalikan lakbannya karena masih bagus lakbannya, nggak saya ganti yang baru ya. Untuk RAM-nya juga saya pasang. Ini RAM-nya juga saya upgrade, yang awal 4GB jadi 8GB. Kemudian harddisknya, dan ini bukan LAN tapi ini WiFi ya. Jadi untuk WiFi juga saya pasang. Ini bisa di-upgrade juga loh. Misalkan mau tambah Bluetooth, taruhnya di situ juga, atau bahkan VGA eksternal bisa menggunakan jalur WiFi. Oke, sebelum saya pasang keyboardnya, saya pingin nyalain dulu, saya pingin tes dulu semuanya sudah bagus apa enggak, baru nanti saya baut. Dan ternyata semuanya sudah berjalan lancar dan sekarang saat tes keyboard. Oke, keyboardnya semua juga udah bagus, tinggal kita kencangkan aja semua bagian keyboardnya dan kita pasang semua bautnya karena tadi kita tes nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi inilah repotnya walaupun cuma masang thermal paste. Sekarang suhunya turun menjadi 36,4 derajat ya untuk idealnya. Jadi udah beda jauh banget loh sama before-nya yang 49 derajat, nggak mau turun lagi tuh. Oke, kemudian untuk skor Cinebench-nya di sini yang pasti kita mengalami peningkatan ya. Seharusnya pasti ada peningkatan ya. Jadi untuk before-nya itu kan 185 ya, sekarang naik jadi 201. Nah artinya di saat game pun, di saat kita main game gitu maksudnya ya, harusnya ada peningkatan. Kalau untuk OpenGL nya 24 fps sama karena itu adalah dari Radeon atau APU atau GPU di laptop ini ya. Jadi kita nggak bisa maksimalin juga karena dia udah maksimal sebelumnya. Oke, kemudian ini dia kita tes game Roblox. Dari loading masuknya semua lebih cepat ya, dari teksturnya juga lebih cepat. Mungkin sebelumnya ya dia jadi agak lambat sedikit rendernya ya, tapi ini sih udah nyaman dimainkan ya. Jadi bocil nggak akan ngambek sih kalau main ya. Sayangnya nggak bisa dilihat nih untuk suhu dan CPU nya, tapi kalau dari saya mainin ini udah nyaman banget. Kemudian kita main Stumble Guys, game enteng yang tadi. Ini juga terlihat ya suhunya perbedaannya, bahkan lebih sering stay di bawah 60 derajat, nggak seperti sebelumnya yang bermain di atas 60 derajat terus menerus ya. Ini benar-benar stay ya, bisa dibilang di 58 dan 59 derajat. Jadi anteng banget nih. Dah ini sih udah nyaman banget sih dimainin karena kita pegang juga kipasnya itu nggak ada panas-panasnya, hanya hangat wajar aja sih. Oke, kemudian kita tes
game selanjutnya itu Burnout lagi ya. Wow, ini benar-benar stabil banget, ada di angka 58 derajat dan dia nggak mau naik lagi. Oke, untuk GPU-nya mungkin kalau sobat lihat 0 ini APU-nya ya. Jadi ada dua VGA-nya di sini, ada APU dan yang eksternalnya tapi yang modelnya adalah tetap di dalam laptop, maksudnya bukan yang di luar laptop ya. Jadi add-onnya lah, saya bingung lupa sebutannya, discrete. Nah, namanya sebutannya discrete. Oke, kemudian ini FPS-nya mungkin memang udah nggak kuat kali ya. Truk emulator itu wah kayaknya udah mentok, ini nggak bisa ditingkatin lagi. Dulu padahal stabil ya, mungkin karena ada update terus kali ini truk emulator akhirnya nggak bisa dimainkan dengan layak lagi di sini. Mungkin saatnya saya hapus, tapi dari FPS-nya sobat bisa lihat ya, yang FPS setelah kita bersihkan ini lebih tinggi ya di saat kejadian-kejadian tertentu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, sampai di sini aja videonya bagi sobat mungkin yang wilayah Depok mau servis ya, mau ganti pasti atau mau upgrade laptopnya, itu bisa di Viz TV ya. Jadi langsung aja WhatsApp di deskripsi video. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.